Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidani Tamansyur, NIM 180401 Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkaran setan kemiskinan dan lingkaran setan kemiskinan versi Nurska. Nah, teman-teman, yang pertama kita bahas yakni tentang lingkaran setan kemiskinan. Nah, pasti ada yang bertanya, apa itu kemiskinan? Nah, kemiskinan itu adalah kemampuan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, siklus kemiskinan ini sering digambarkan sesuai dengan ilustrasi di samping ini. Nah, seseorang dalam kondisi kemiskinan akan menjalani siklus mulai dari aspek pendidikan, yakni tingkat pendidikan rendah berakibat pengetahuannya pun rendah. Nah, kemudian aspek pendapatan. Nah, pendapatan rendah berakibat tabungan rendah dan modal kecil. Kemudian aspek kesehatan. Tingkat konsumsi rendah berakibat gizi rendah dan kesehatan juga rendah. Dan apabila mempunyai anak, maka kecenderungan akan mewariskan kondisi kemiskinan seperti yang tadi saya jelaskan, tidak mempunyai pendidikan, pendapatan rendah, dan sebagainya. Kemudian mereka akan terjebak dalam kondisi kemiskinan dan sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan ini. Nah, perangkap kemiskinan tercipta saat sistem ekonomi membutuhkan sejumlah modal untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar untuk lolos dari kemiskinan. Nah, contoh sederhananya nih teman-teman. Perangkap kemiskinan itu adalah ketidakpunyaan terhadap papan atau rumah. Jika tidak memiliki rumah, maka yang terjadi adalah mengontrak rumah atau sewa rumah. Nah, tidak jarang beberapa masyarakat ini membangun rumah tinggal di bawah kolong jembatan ataupun di emperan sungai dikarenakan mereka tidak mampu membayar sewa rumah. Nah, bagi pegawai, tiap bulan setelah mendapat penghasilan, sebagian porsi penghasilan akan terpakai oleh biaya kontrakan. Nah, akibatnya mengurangi porsi di bagian lain seperti untuk konsumsi, pendidikan, dan saving. Dan ini akan terus berlangsung apabila tidak terkumpul modal yang cukup hingga dapat memiliki rumah sendiri, entah itu dengan kredit ataupun membeli secara lunas. Nah, dengan demikian, papan atau rumah, maka beban untuk membayar kontrakan tidak ada lagi dan bisa digunakan untuk kegunaan lain. Nah, keadaan akan semakin parah apabila seseorang atau suatu keluarga tidak menjadikan kepunyaan papan menjadi prioritas utama, dikarenakan manajemen keuangan yang buruk dan lebih mementingkan belanja konsumtif. Nah, bagi teman-teman yang berada dalam posisi ini, saya harap pastikan kita mempunyai papan menjadi prioritas utama. Nah, siklus ini inilah siklus yang dinamakan dengan lingkaran setan kemiskinan. Lanjut ke yang kedua, lingkaran setan kemiskinan versi Nurska. Nah, lingkaran setan kemiskinan ini dalam bahasa Inggrisnya Vicious Circle of Poverty yang dipopulerkan oleh Ragnar Nurse dalam Jingan tahun 2010. Nah, Nurska menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Nah, kita mulai dari segi penawaran dulu nih teman-teman. Nah, segi penawaran ini beliau menjelaskan bahwa tingkat pendapat masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Nah, rendahnya kemampuan menabung masyarakat ini menyebabkan tingkat pembentukan modal atau investasi yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal dan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah. Begitu seterusnya. Nah, sedangkan dari segi permintaan atau demand, menjelaskan di negara-negara
yang miskin rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah. Nah, karena keterbatasan luar pasar untuk berbagai jenis barang. Nah, hal ini disebabkan pendapat masyarakat yang sangat rendah karena tingkat produktivitasnya yang juga rendah. Nah, sebagai akibat dari pembentukan modal yang terbatas di masa lalu, pembentukan modal terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan modal. Begitu seterusnya. Lalu, masyarakat ini seharusnya berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan pemerintah yang dirasa bisa untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat bawah, atau memberikan masukan-masukan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, yang dimana pemerintah ini juga harus bisa menerima setiap kritikan maupun saran yang disampaikan oleh rakyatnya, sehingga akan terjadi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah agar tidak banyaknya kemiskinan di negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurjani Nasibing, saya akan membahas mengenai tingkat pembentukan modal yang rendah dan dampak dari kekuatan internasional. Tingkat pembentukan modal yang rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Jadi ada banyak sekali masalah yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pembentukan modal ini. Salah satunya yaitu kemiskinan. Dalam teori pendekatan sumber daya dan hak disebutkan bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang salah satunya diakibatkan oleh minimnya modal dan kemampuan kerja. Fenomena kemiskinan sendiri sudah berlangsung sejak lama, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Sebagaimana yang dikutip dari sumber BPS atau Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat besar. Seperti yang tercatat pada tahun 2006, sekiranya ada 39,30 juta penduduk Indonesia yang masih berada dalam lingkaran kemiskinan. Hal tersebut banyak dikarenakan ketidakmampuan atau ketidakcukupan modal untuk membangun usaha, baik itu berupa dana ataupun skill. Nah, tingkat pembentukan modal yang rendah dapat menghambat pembangunan di suatu negara, utamanya di negara berkembang. Peter dan G.M. Keynes serta Harold Domart dalam teorinya, ia menekankan bahwa pentingnya pembentukan modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, makin besar jumlah pembentukan modal maka akan memperbesar kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan dalam masyarakat. Nah, kembali lagi ke persoalan kemiskinan. Lingkaran perangkap kemiskinan di negara berkembang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Apabila tingkat modal itu rendah, maka permintaan produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang, sehingga menyebabkan kekurangan di bidang barang modal. Maka harus diatasi melalui pembentukan modal. Nah, lewat pembentukan modal inilah persediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan akan meningkat dan skala produksi meluas. Sehubungan dengan hal itu, maka pembentukan modal akan menghasilkan kenaikan output nasional dan mencegah masalah inflasi dan neraca pembayaran, sehingga membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri dan sebagainya. Dari hal tersebut sudah sangat jelas bagaimana pentingnya peranan pembentukan modal dalam rangka melaksanakan pembangunan. Tetapi belakangan ini, para pelaksana pembangunan maupun ahli ekonomi telah menyadari bahwa tersedianya modal yang banyak belumlah dapat menjadi syarat yang cukup untuk menciptakan pembangunan. Karena percuma kita punya modal banyak kalau kita sebagai pelaku ekonomi tidak mampu untuk bagaimana mengelola modal tersebut agar lebih produktif dan tingkat pembentukan modal dapat meningkat atau besar. Oleh karena
Karena itu, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai pelaku utama ekonomi yakni dengan meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NIM 1804010098. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah sosial budaya yang menghambat pembangunan ekonomi. Masalah sosial budaya adalah salah satu yang dapat menghambat pembangunan ekonomi di suatu daerah ataupun negara. Karena dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat sangat penting bahkan menentukan. Menurut Kinanjar Kartasasmita, pembangunan memang dapat berjalan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah. Namun, hasil tidak akan sama jika dibandingkan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Nah, pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun fenomena yang terjadi utamanya di daerah pelosok Papua sana, justru pembangunan semakin mempertajam kesenjangan keadilan sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan, sebagaimana yang dicatat dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia. Proporsi rumah tangga yang miskin multidimensi di provinsi mencapai 71,63% dan intensitas kemiskinan yang relatif besar yaitu 45,10%, sehingga tingkat kemiskinan multidimensi sebesar 45,91%. Nah, hal tersebut banyak dikarenakan budaya patriarki di Papua yang masih sangat kental, sehingga terjadi masalah kesenjangan gender yang berkesan mendiskriminasi kaum perempuan. Padahal tanah Papua akan maju jika perempuan juga diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Bupati Labire bahwa perempuan adalah aset pembangunan. Tetapi meskipun demikian, perempuan di Papua kerap mengalami hambatan, bahkan mengalami kekerasan. Sehingga menurut Hubes dan Mayundari bahwa dalam komunikasi pembangunan berwawasan gender menyatakan bahwa perempuan miskin lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita lagi daripada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang baik. Jadi, untuk menuju pembangunan yang lebih baik, budaya seperti ini harus segera diatasi supaya kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga dalam pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Nah, dari fenomena yang telah kita ketahui yang di atas, ada beberapa himbauan untuk masyarakat agar tidak terjadi lagi kesenjangan gender, yaitu di mana masyarakat harus menerima seseorang berdasarkan pribadi diri seseorang dengan apa adanya, bukan ditentukan dari jenis kelamin, kekayaan yang dimiliki, gelar yang disandang, pangkat dan kedudukan yang dipandangnya, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk bisa berkarir atau beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Dampak kekuatan internasional. Kekuatan internasional atau kekuatan dari negara maju dapat memberikan dampak terhadap negara yang masih berkembang, baik itu dampak baik ataupun dampak buruk. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh kekuatan internasional yakni terhambatnya pembangunan yang ada di negara berkembang seperti Indonesia, karena tingginya tingkat permintaan akan barang-barang luar negeri terus meningkat dibanding dengan kegiatan ekspor yang terbilang menurun, sehingga berujung pada pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar. Nah, mengapa demikian? Karena penggunaan dolar Amerika Serikat ini menyebabkan pertukaran nilai tukar rupiah terhadap dolar berfluktuasi dari waktu ke waktu.
Hal ini dapat menyebabkan terjadinya resiko perubahan nilai tukar mata uang yang timbul karena adanya ketidakpastian nilai tukar itu sendiri. BPS mencatat nilai impor pada tahun 2020 sebesar 11,55 miliar US dollar dan di tahun 2021 sebesar 13,26 miliar US dollar. Artinya, nilai impor ini meningkat sebesar 14,86% dan untuk nilai ekspor pada Januari 2021 mencapai 15,30 miliar US dollar. Artinya ia turun sebesar 7,48% dibanding ekspor Desember 2020. Nah, ahli ekonomi seperti Min, Prebis, Singer, Lewis, dan Myrdal Till mengembangkan suatu teori penghisapan negara-negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang. Akibatnya keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara maju. Sehingga secara historis perdagangan luar negeri justru memperlambat pembangunan negara berkembang. Nah, seperti negara berkembang mulai membuka diri terhadap pasar dunia, maka kegiatan ekspor meningkat secara luar biasa. Tetapi peningkatan ini tidak memberikan sumbangan besar kepada perkembangan perekonomian lainnya. Justru kekuatan pasar ini cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah maju dengan daerah terbelakang. Nah, untuk itu, meskipun penurunan nilai rupiah merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi kita juga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berdampak pada terhambatnya pembangunan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap produk impor agar rupiah semakin kuat. Hal sederhana seperti itu dapat kita lakukan untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tukar rupiah. Jadi kita harus bersama-sama menunjukkan rasa nasionalisme dengan menjadi masyarakat yang cerdas yang mendukung segala kebijakan stabilitas yang dilakukan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.